あとは頼みます。いいね。続けよう。ラウンド2だ。 Halo semuanya, selamat datang di anime Jujutsu Kaisen Season 2. Oke, tanpa berlama-lama mending kita langsung aja mulai ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkan Nanami yang sedang berjalan dengan penuh luka bakar dan terlihat Mahito pun yang sedang mengawasinya. Nanami pun tiba-tiba berkeinginan untuk pergi ke Kuantan Malaysia untuk membangun rumah di sebuah pantai yang sunyi karena ada banyak buku yang belum dia baca. Serta merasa bahwa dirinya sangat lelah karena telah bekerja sangat keras dan terlihat mulai menghabisi manusia modifikasi yang diciptakan oleh Mahito. Nanami pun yang akhirnya berhasil menghabisi semua manusia modifikasi lantas dirinya pun menyadari jika Mahito telah berada di belakangnya. Serta Mahito pun yang mengatakan bahwa dirinya sudah ada di sini sejak awal. Nanami pun yang merasa bahwa dirinya sebentar lagi akan mati lantas mengatakan kepada Haibara teman seperjuangannya dahulu bahwa apa yang dirinya lakukan pada akhirnya hanya bisa kabur. Tiba-tiba sosok Haibara pun terlihat muncul di depan Nanami dan terlihat menunjuk ke arah belakang. Serta Nanami pun yang menyadari kedatangan Yuji dan menyerahkan sisanya kepada Yuji, serta terlihat tubuh Nanami pun yang langsung hancur setelah disentuh oleh Mahito. Yuji pun yang melihat Nanami dibunuh di depannya lantas dia pun terlihat sangat marah kepada Mahito, dan langsung berlari menghampiri Mahito dengan penuh amarah tetapi Mahito pun terlihat menggunakan teknik manipulasi jiwanya untuk membuat sebuah dinding. Serta berhasil menyerang Yuji sampai membuatnya terlempar. Yuji pun lantas menanyakan kepada Mahito bahwa kenapa dia bisa seenaknya memainkan nyawa orang lain. Mahito pun yang lantas terlihat mendekati Yuji dan akan menghajarnya tetapi tiba-tiba Yuji pun langsung bergerak dengan sangat cepat serta menendang wajah Mahito. Yuji pun yang akan menendang Mahito kembali tetapi Mahito pun berhasil menangkap kaki Yuji, dan akan menghajarnya dengan kemampuan manipulasi jiwanya tetapi Yuji pun berhasil menghindarinya. Mahito pun yang membuat tangannya seperti sebuah senjata serta terlihat menembaki Yuji tetapi Yuji pun masih bisa berlari menghindarinya. Yuji pun yang lantas melemparkan puing bangunan kepada Mahito tetapi Mahito pun mampu membelahnya dengan merubah tangannya seperti sebuah pedang. Yuji pun yang terlihat masuk ke dalam lift dan Mahito pun yang terlihat menyerangnya dari atas sehingga membuat atapnya runtuh lantas Yuji pun menggunakan tekniknya untuk menghancurkan reruntuhan yang akan menimpanya. Serta terlihat penahan liftnya pun yang putus sehingga membuat liftnya turun sangat cepat. Mereka berdua pun yang akhirnya bertarung di dalam lift lantas Mahito pun merubah mulutnya menjadi sebuah pisau untuk menusuk Yuji, tetapi Yuji pun berhasil menghindarinya dan langsung menghajar Mahito berkali-kali. Mahito pun yang terlihat kewalahan melawan Yuji serta dirinya tidak ingin mengambil resiko lantas dia pun memutuskan untuk menyerang manusia modifikasinya terlebih dahulu. Dan terlihat Yuji pun yang langsung mengejar Mahito yang kabur tetapi tiba-tiba dia pun melihat dua orang manusia, serta kedua orang itu pun yang tiba-tiba memanggil Yuji dan memberitahu bahwa ada banyak monster di sana. Yuji pun lantas menghampiri mereka serta menyuruh mereka untuk menjauh karena saat ini tidak ada tempat yang aman di Shibuya. Tetapi tiba-tiba Yuji pun terlihat dihajar oleh mereka karena ternyata mereka adalah manusia modifikasi yang dibuat oleh Mahito. Mahito pun yang terlihat muncul dari dalam orang itu lantas menyadari bahwa trik yang dia lakukan tadi sangat efektif untuk menyerang mental Yuji. Sebelumnya pun diperlihatkan Mahito yang menyuruh Dagon untuk memakan semua manusia yang ada di Shibuya ke dalam tubuhnya, sehingga dia mempunyai stok untuk merubah mereka seenaknya. Serta terlihat Mahito pun yang langsung membelah dirinya menjadi dua dan menyuruh yang satunya untuk pergi ke bawah tanah sementara dirinya yang asli tetap berada di atas. Di sisi lain pun terlihat Nobara yang bertemu dengan Mahito serta menyadari bahwa Mahito adalah roh terkutuk kelas spesial yang menjadi target para penyihir Jujutsu. Nobara pun mengetahui bahwa teknik yang dimiliki Mahito adalah berhubungan dengan jiwa, sehingga dia tidak boleh menyentuh tangannya secara langsung. Dan terlihat Nobara pun yang langsung menembakkan pakunya ke arah atas sehingga membuat papan bangunannya jatuh di depan Mahito, serta terlihat Nobara pun yang langsung menerjang Mahito bersama teknik pakunya dan berhasil menancap di kepala Mahito.
Mahito pun yang mengetahui bahwa Nobara cukup dekat dengan Yuji, lantas dia pun mempunyai ide untuk membunuh Nobara, dan menunjukkan mayatnya kepada Yuji sehingga akan merusak mental Yuji sepenuhnya. Selanjutnya pun diperlihatkan seorang pengawas yang melarang Nobara untuk masuk ke dalam tabir dan bertindak secara gegabah, tetapi Nobara pun merasa bahwa dirinya tidak bisa tinggal diam saat para penyihir Jujutsu sedang bertarung melawan musuh. Di sisi lain pun terlihat Yuji yang masih bertarung dengan Mahito serta Mahito pun yang terlihat menyerang Yuji dengan memanfaatkan manusia yang dimilikinya. Yuji pun yang lantas menanyakan kondisi orang itu apakah baik-baik saja, tetapi orang itu pun langsung berubah menjadi manusia modifikasi dan meledak, sehingga membuat mata Yuji tertutup oleh cipratan darah serta terlihat Mahito pun yang akan menyerang Yuji dari belakang. Di sisi lain pun terlihat Nobara yang sedang bertarung melawan bayangan Mahito dan terlihat menghindari serangan-serangannya. Serta terlihat Nobara pun yang menghindari serangan tangan Mahito dan Mahito pun yang menyadari bahwa Nobara terlihat mewaspadai tangannya. Tetapi Mahito yang saat ini adalah bayangan dari Mahito yang asli sehingga dia tidak akan bisa merubah manusia biasa menjadi manusia modifikasi dengan menyentuhnya. Nobara pun lantas terlihat melemparkan beberapa paku ke arah Mahito serta langsung mengendalikannya untuk menusuk Mahito dan terlihat Nobara pun yang langsung menggunakan teknik santetnya sehingga membuat tubuh asli Mahito pun ikut terkena dampaknya. Yuji pun yang melihat Mahito terluka lantas menyadari bahwa itu adalah perbuatan Nobara serta bayangan Mahito pun yang tidak menyangka bahwa musuh alaminya bukan hanya Yuji tetapi Nobara juga. Nobara pun yang menyadari bahwa di tempat yang jauh dirinya merasakan energi terkutupnya terlepas dan seharusnya Mahito tadi bisa saja menyentuhnya untuk mengubahnya menjadi manusia modifikasi, lantas dirinya pun menyadari bahwa Mahito yang saat ini dia lawan tidak bisa menggunakan teknik terkutupnya, karena dia hanyalah bayangannya. Yuji pun lantas terlihat langsung menghajar Mahito serta memukulnya beberapa kali dan Mahito pun yang merasa bahwa tubuhnya tiba-tiba terasa berat, serta tidak bisa bergerak bebas. Dan Yuji pun yang lantas berterima kasih kepada Nobara karena telah mengingatkannya bahwa dirinya tidaklah sendirian. Nobara pun lantas menyadari bahwa sejak teknik santetnya mempan terhadap bayangan Mahito, dia pun tiba-tiba tidak melancarkan serangan bertubi-tubi seperti sebelumnya. Serta mengatakan kepada bayangan Mahito bahwa pertarungan yang sebenarnya akan dimulai, tetapi tiba-tiba bayangan Mahito pun memilih untuk kabur. Nobara pun lantas terlihat langsung mengejarnya karena merasa akan jadi merepotkan jika bayangan Mahito dibiarkan kabur. Yuji pun yang terlihat sedang menghajar Mahito tetapi tiba-tiba tubuh Mahito pun membelah diri sehingga membuat Yuji kebingungan. Dan terlihat Yuji pun yang langsung menyerang tubuh Mahito yang memancarkan energi kutukan tetapi dia pun tertipu oleh Mahito serta terlihat Mahito pun yang langsung kabur. Bayangan Mahito dan tubuh asli Mahito pun yang terlihat berpapasan serta Yuji pun yang melihat Nobara ada di seberang lantas menyuruhnya untuk lari, dan terlihat tubuh asli Mahito pun yang langsung berlari untuk menyentuh wajah Nobara. Tiba-tiba Shin pun diperlihatkan masa kecil Nobara yang telah dipindahkan sejak SD ke sebuah pedesaan. Selanjutnya pun diperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang dikerjai oleh dua anak laki-laki di sekolahnya dengan menaruh tasnya di atas lemari. Anak itu pun yang lantas mencoba untuk mengambil tasnya tetapi tiba-tiba Nobara pun terlihat membantunya sehingga membuat tasnya tidak jadi terjatuh, dan tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya ingin bertukar tas dengannya. Serta terlihat Nobara pun yang lantas memberi mereka pelajaran karena telah menjahili Fumi. Dan sejak saat itu Nobara sering meminta kepada Fumi untuk memperbolehkannya mampir ke rumahnya serta bermain game bersama ayahnya. Keesokan harinya Nobara pun tiba-tiba memberitahu Fumi bahwa dia telah menemukan markas rahasia dan langsung mengajak Fumi untuk pergi ke sana. Serta mereka pun yang terlihat sudah sampai, lantas Fumi pun menyadari bahwa markas rahasia yang dikatakan oleh Nobara ternyata adalah rumah orang lain. Tiba-tiba terlihat muncul seorang gadis yang membukakan pintu untuk mereka dan gadis itu bernama Saori. Mereka berdua pun yang akhirnya selalu mampir tanpa memberitahu Saori terlebih dahulu tetapi Saori pun selalu menyambut mereka dengan ramah. Fumi pun lantas menyadari bahwa sejak mereka berdua bertemu dengan Saori tiba-tiba Nobara pun terlihat berubah, yaitu cara bicaranya menjadi semakin lembut. Setelah beberapa hari kemudian mereka pun melihat bahwa kondisi rumah Saori mulai berubah.
Dan tidak lama setelah itu Saori pun akhirnya pindah serta mereka berdua pun yang berpamitan kepadanya, dan terlihat Nobara pun yang menangis. Beberapa tahun kemudian pun akhirnya Nobara memutuskan untuk pergi ke SMA Tokyo, serta mengatakan kepada Fumi bahwa dirinya tidak akan pernah kembali lagi ke desa ini. Di sisi lain pun terlihat rekan kerja Saori yang menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu, tetapi Saori pun tidak bisa karena dirinya harus menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Saori pun tiba-tiba bercerita kepada rekan kerjanya bahwa saat kelas 2 SMP dirinya pindah ke sebuah desa dan bertemu dengan 2 orang anak perempuan di sana. Serta ada salah satu anak yang bernama Nobara yang sangat dekat dengan dirinya dan dirinya seolah bertingkah seperti kakaknya. Nobara pun lantas terlihat meminta maaf kepada Fumi karena dirinya tidak bisa menepati janji mereka yaitu bertemu kembali. Dan tiba-tiba menyuruh Yuji untuk mengatakan kepada semua orang bahwa hidupnya lumayan bahagia serta terlihat Nobara pun yang akhirnya tewas di depan Yuji. Scene pun tiba-tiba diperlihatkan saat Nobara terlihat sedang menumpahkan kopi ke pakaian milik Gojo Satoru. Mereka bertiga pun yang terlihat panik lantas mereka pun langsung membersihkan noda kopi di pakaian Gojo tetapi akhirnya malah terlihat semakin kotor. Nobara pun yang menyuruh Megumi untuk mencari tahu tentang merek baju Gojo karena dia akan menggantinya tetapi mereka pun lantas dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa harga bajunya bernilai 250.000 yen. Gojo pun yang tiba-tiba terlihat sudah datang dan mendengar bahwa baju miliknya ada pada mereka bertiga lantas terlihat Megumi pun yang langsung menyembunyikannya di dalam pakaiannya serta terlihat Yuji dan Nobara pun yang langsung menahan tawa. Di masa sekarang pun terlihat Yuji yang tidak menerima kematian Nobara serta terlihat sangat syok. Mahito pun lantas terlihat langsung menggunakan teknik kilat hitamnya untuk menyerang Yuji sampai membuatnya terlempar jauh. Mahito pun yang mengatakan bahwa dirinya selalu membunuh orang tanpa pikir panjang lantas merasa berbeda dengan Yuji yang selalu menolong orang lain tanpa pikir panjang, sehingga itulah yang membedakan di antara mereka berdua. Dan mengatakan bahwa Yuji pasti tidak pernah menghitung kutukan yang telah dia bunuh sama seperti dirinya yang tidak pernah menghitung jumlah manusia yang telah dirinya bunuh. Serta terlihat akan menebas Yuji tetapi tiba-tiba Yuji pun terlihat langsung berpindah dan terlihat Todo pun yang tiba-tiba muncul. Sebelumnya pun diperlihatkan Todo yang mengatakan kepada Nita bahwa sepertinya Geto Suguru alias Kenjaku telah pergi dengan membawa Gojo di alam penjara. Serta langsung mengubah tujuannya yang tadinya ingin menyelamatkan Gojo Satoru yang sedang disegel berubah menjadi menyelamatkan Yuji Itadori. Todo pun yang mengatakan kepada Nita bahwa saudaranya Yuji pasti ada di dekat sini lantas Nita pun tidak menyangka jika Todo mempunyai saudara, karena yang dia tahu bahwa Todo hanyalah anak tunggal. Mahito pun lantas dibuat kebingungan dengan apa yang terjadi barusan karena Yuji tiba-tiba berpindah posisi dan menyadari bahwa orang yang memiliki tanda luka di wajahnya adalah penyihir Jujutsu yang telah memojokkan Hanami. Todo pun lantas terlihat langsung membangunkan Yuji karena menurutnya pertarungan mereka baru saja dimulai. Yuji pun yang terlihat langsung terbangun serta menyadari kedatangan Todo lantas dirinya pun mengatakan kepada Todo bahwa dirinya sudah tidak bisa bertarung lagi, karena bukan hanya Nobara yang telah tewas tetapi Nanami juga. Mahito pun yang terlihat akan langsung menyerang mereka tetapi Todo pun langsung menggunakan tekniknya untuk memindahkan Mahito dan terlihat langsung menendangnya. Todo pun lantas terlihat menyemangati Yuji untuk jangan menyerah karena mereka adalah penyihir Jujutsu, serta menurutnya bahwa selama mereka masih hidup maka teman-teman mereka yang sudah gugur tidak akan pernah mengalami kekalahan. Dan bertanya kepada Yuji bahwa apa yang sudah mereka percayakan kepadanya yaitu Yuji tidak boleh berhenti sampai menemukan jawabannya, serta itulah hukum bagi orang-orang yang telah memilih untuk hidup sebagai penyihir Jujutsu. Nita pun lantas terlihat langsung menggunakan tekniknya kepada Yuji untuk menghentikan pendarahannya. Dan memberitahu Yuji bahwa dirinya telah menggunakan tekniknya kepada Nobara serta menurutnya kemungkinan Nobara masih bisa diselamatkan. Todo pun lantas terlihat langsung berlari menghampiri Mahito dan menendangnya serta Mahito pun yang terlihat seperti dipermainkan oleh Todo, dan Mahito pun yang mengakui bahwa Todo lumayan hebat karena dia berusaha menjauhkan dirinya dari Yuji sambil menghindari serangannya. Mahito pun lantas terlihat langsung menyerang Todo dengan teknik jiwanya serta berharap jika Todo menggunakan teknik berpindahnya karena dirinya yang telah menyiapkan rencana untuknya,
Tetapi tiba-tiba Todo pun malah menukar posisinya dengan Yuji dan terlihat Yuji pun yang telah menyiapkan serangan petir hitam untuk menyerang Mahito sampai membuatnya terpental. Yuji pun yang telah bergabung untuk melawan Mahito kembali lantas Todo pun mengatakan selamat datang kembali kepada Yuji. Di sisi lain pun terlihat Miwa yang akan pergi ke Shibuya tetapi Mechamaru pun lantas menyuruhnya untuk kembali karena menurutnya pertarungan di Shibuya akan segera berakhir. Miwa pun yang bertanya kepada Mechamaru bahwa kenapa hanya Todo dan Nita yang diizinkan untuk pergi ke Shibuya lantas Mechamaru pun mengatakan bahwa menurut penilaiannya Todo memiliki 99% kesempatan untuk bertahan hidup jika pergi ke Shibuya. Sementara Nita akan sangat berguna jika pergi ke Shibuya karena teknik yang dimilikinya. Miwa pun yang terlihat kesal karena merasa bahwa Mechamaru menganggapnya tidak berguna lantas Mechamaru pun memberitahu bahwa dirinya telah menyiapkan rencana untuk mengirim Miwa, Mai, Kamo, Nishimiya dan Utahime untuk pergi ke Kyoto bagian selatan tanggal 31 nanti. Mechamaru pun tiba-tiba mengatakan kepada Miwa bahwa dirinya pernah menyukai seseorang tetapi dirinya berpikir bahwa tidak peduli dunia akan berubah seperti apapun tetapi tidak masalah jika dirinya tetap di sana dan melindunginya, serta tiba-tiba terlihat Miwa pun yang langsung menangis. Sosok Mechamaru pun tiba-tiba muncul dan mengatakan kepada Miwa bahwa Miwa harus merasa senang karena tidak peduli apapun yang dia lakukan selama dia senang melakukannya maka keinginannya sudah terwujud. Kamo serta yang lainnya pun merasa telah diremehkan oleh Mechamaru karena Mechamaru telah menganggap bahwa mereka akan mati jika pergi ke Shibuya. Di sisi lain pun terlihat Yuji dan Todo yang masih bertarung dengan Mahito, serta terlihat Mahito pun yang langsung menggunakan teknik penggandaan jiwa dan penolakan tubuh untuk menyerang mereka berdua. Mahito pun lantas menyadari bahwa jiwa Todo sangatlah kuat serta dirinya penasaran apakah dirinya bisa membunuh Todo hanya dengan satu sentuhan. Sementara jiwa Yuji hanya tersisa 10% dan menyadari bahwa serangan petir hitam Yuji tadi benar-benar menguras kekuatan jiwanya. Mahito pun yang menyadari bahwa teknik perpindahan Todo sangatlah merepotkan lantas dirinya pun berniat untuk membunuhnya terlebih dahulu, serta terlihat langsung menyerang mereka dengan Shikigami-nya. Dan terlihat Mahito pun yang langsung fokus menyerang Todo tetapi Todo pun akhirnya berhasil menendangnya sampai membuatnya terpental. Todo pun tiba-tiba mempunyai ide serta memberikan sebuah batu kepada Yuji untuk dia lempar dan terlihat Todo pun yang langsung berpindah serta menggunakan teknik petir hitamnya untuk menyerang Mahito, tetapi Mahito pun terlihat masih tidak terluka sedikit pun karena serangan Todo belum bisa melukai jiwa Mahito. Mahito pun lantas terlihat menggunakan teknik penggandaan dan penolakan jiwanya kembali untuk menyerang mereka serta Todo pun yang menyadari bahwa Mahito mulai serius dalam pertarungannya.